Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Dan sekarang Ibu meminta tolong kepada Angga untuk memimpin teman-teman untuk berdoa sebelum kita mulai belajar. Ayo Angga, silahkan. Untuk semua teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Angga. Anak-anak, sekarang Ibu mau mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Dari yang pertama, apakah Vika hadir? Hadir, Bu. Desi hadir? Hadir, Ibu Guru. Vera? Hadir, Bu Guru. Kemudian ada Arinka? Hadir, Bu Guru. Angga, apakah hadir? Hadir, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya kita harus menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Jadi, mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak-anak. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Jadi kita bernyanyi bersama ya. Tanah air ini, Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah terlihat anak-anak PPT yang Ibu share? Sudah, Bu Guru. Baik, terima kasih responnya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar materi melanjutkan pertemuan minggu lalu, yaitu tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku, yang mengambil subtema 1, yaitu lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, siswa dapat menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks lagu daerah, siswa dapat mengetahui tinggi rendah nada pada lagu. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh cerita. Dan yang keempat, dengan kegiatan menceritakan kembali teks cerita fiksi, siswa dapat menceritakan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dan bercerita dengan benar. Yang kelima, dengan kegiatan mencari tahu jenis-jenis teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis teks cerita fiksi dan menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi. Dan yang keenam, dengan kegiatan mengidentifikasi jenis teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan jenis teks cerita fiksi yang dibaca. Yang ketujuh, dengan mendorong meja, siswa dapat mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Dan yang terakhir, atau yang ke-8, dengan menulis hasil percobaan, siswa dapat menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya dengan gerak dengan benar. Nah, anak-anak,
Ibu akan memberikan kalian waktu 1 menit untuk mengamati gambar yang telah Ibu sajikan di PPT yang telah Ibu buat. Sudah? Dari gambar tersebut, kira-kira itu gambar apa ya anak-anak? Ya, enggak, silahkan. Menurut saya itu gambar rumah adat yang ada di Papua, Ibu. Apakah betul, Ibu? Iya, betul, Angga. Berikan tepuk tangan ya anak-anak. Ya, betul sekali. Itu adalah gambar rumah adat dari daerah Papua yang bernama Rumah Hanoi. Nah, dari daerah Papua, selain mempunyai rumah adat yang berbentuknya unik seperti itu, di daerah tersebut juga memiliki sebuah lagu daerah yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Jadi anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan video lagu Yamko Rambe Yamko dan anak-anak mengikuti lagu tersebut dan kita bernyanyi bersama. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Jadi kita bernyanyi bersama-sama ya. Macet deh. Baik anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama lagu dari daerah Papua yaitu Yamko Rambe Yamko. Anak-anak, dapat anak-anak ketahui pada setiap kita menyanyikan lagu, kita harus menyesuaikan antara tempo yang kita nyanyikan dengan lirik lagu yang ada. Nah, tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam suatu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu, yaitu meliputi lirik dan not yang terdapat pada lirik lagu tersebut. Misalnya, lagu yang menggambarkan keceriaan atau keriangan biasanya menggunakan tempo cepat. Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun lambat. Nah, anak-anak, dapat anak-anak lihat pada gambar di samping, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tempo dalam sebuah lagu yang disebut dengan metronom Meiser. Dapat anak-anak lihat pada gambar tersebut, terdapat sebuah jarum. Nah, jarum atau batangan tersebut akan bergerak dari kiri ke kanan atau bergerak, intinya bergerak, dan pergerakan itu yang disebut dan pergerakan tersebut sementara itu tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut merupakan urutan tinggi rendah nada yang disebut dengan tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Semakin ke kanan nada tersebut akan semakin tinggi, sedangkan sebaliknya semakin ke kiri nada tersebut maka akan disebut dengan nada rendah. Nada yang bertitik di bawah berarti nada rendah, nada yang tidak bertitik berarti nada sedang, sedangkan nada yang bertitik di atas berarti nada tinggi. Anak-anak, selain daerah Papua memiliki rumah khas yaitu Rumah Hanoi dan memiliki lagu daerah, salah satunya yaitu lagu Yamko Rambe Yamko, di daerah Papua juga memiliki sebuah cerita rakyat atau sebuah cerita yang mengambil tema binatang. Yaitu cerita tersebut berjudul Kasuari dan Dara Mahkota. Jadi sekarang Ibu akan menampilkan cerita tersebut dan anak-anak diharapkan untuk mencermati dan menyimak cerita tersebut dengan baik karena akan ada soal setelah kalian menyimak cerita tersebut.
Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, silakan anak-anak mencermati cerita yang Ibu tampilkan dan kalian simak dengan baik ya. Di sebuah hutan, hiduplah seekor burung kasuari yang bertubuh besar dan bersayap lebar. Kasuari mampu terbang tinggi dengan sayapnya yang lebar. Namun, kasuari memiliki sifat serakah. Aku petik saja semua buah ini. Ia tidak hanya memetik buah-buahan yang sudah masak di pohon dan menyembunyikannya di bawah sayap. Hah? Tidak ada buah yang bisa kita makan. Tetapi juga mengambil buah-buahan yang jatuh di tanah. Buah-buahan di bawah akan aku ambil juga semuanya. Keterlaluan Kasuari, dia benar-benar serakah. Kita tidak bisa membiarkan dia seenaknya mengambil buah-buahan itu. Iya, benar. Melihat sikap Kasuari yang semakin serakah, burung-burung pun marah dan mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat buruknya. Aku punya ide. Kita tantang Kasuari lomba terbang tinggi. Jika dia kalah, dia tidak boleh berbuat seenaknya lagi. Nah, anak-anak, bagaimana cerita yang Ibu tampilkan? Sangat menarik, bukan? Menarik, Ibu. Bagus Ibu kartunya. Jika anak-anak memperhatikan cerita yang Ibu tampilkan, pasti anak-anak bisa untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Dari yang pertama, siapa saja tokoh yang terdapat pada cerita Kasuari dan Dara Mahkota tersebut? Ayo anak-anak, siapa yang bisa menjawabnya? Iya, silakan Desi. Yang pertama, siapa saja tokoh yang terdapat pada cerita Kasuari dan Dara Mahkota tersebut? Tokoh dalam cerita tersebut ada Kasuari, burung pipit, dan Dara Mahkota. Betul jawaban dari Desi, anak-anak. Betul Bu. Yuk kita berikan tepuk tangan untuk Desi ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimanakah sifat dari masing-masing tokoh dan dari cerita tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan Arinka. Bagaimanakah sifat dari masing-masing tokoh tersebut? Yang pertama, untuk yang Kasuari, dia itu bersifat tamak dan sombong. Untuk burung pipit, tidak tamak dan tidak sombong. Untuk Dara Mahkota, baik hati dan suka menolong. Terima kasih. Apakah betul jawaban dari Arinka, anak-anak? Betul Ibu. Jadi kita berikan tepuk tangan ya buat Arinka. Benar. Dan pertanyaan terakhir, apa amanat yang terkandung dari cerita tersebut? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Angga, silakan. Kita tidak boleh sombong seperti burung kasuari itu, karena sifat sombong itu adalah sifat yang tidak baik. Apakah betul jawaban dari Angga, anak-anak? Betul, Ibu Guru. Baik, bagus sekali ya Angga. Yuk kita berikan tepuk tangan. Nah, dari jawaban anak-anak, Ibu sudah yakin bahwa kalian sudah sangat menyimak video yang Ibu tampilkan dengan baik dan benar, dan Ibu harap dari anak-anak yang lain juga sama seperti itu. Taruh macet.
kah? Aduh, macet. Anak-anak, ada bunyi kan ya? Ada bunyi kan? Anak-anak, cerita burung kasuari dan darah mahkota tersebut itu dapat kita golongkan menjadi cerita fiksi. Nah, sama seperti pembelajaran sebelumnya, cerita fiksi adalah cerita yang berasal dari daya pikir atau daya khayalan dari sang pembuat cerita. Nah, macam-macam cerita fiksi akan Ibu jelaskan. Yang pertama ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang berisi kebodohan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca ataupun pendengarnya. Contohnya seperti cerita Pak Pandir, Pak Belalang, dan Lebay Malang. Selanjutnya ada mite. Mite adalah cerita berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib, seperti dewa, peri, ataupun Tuhan. Selanjutnya, ada fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya seperti kancil dengan buaya dan burung bangau. Yang keempat, ada legenda. Legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu tempat. Contohnya seperti Malin Kundang, kemudian terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Yang kelima, ada saga. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya seperti Arang dan Lutung Kasari. Yang keenam, ada cerpen. Cerpen merupakan cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Cerpen dapat selesai dibaca dalam sekali duduk. Contohnya seperti cerpen-cerpen anak pada majalah ataupun surat kabar. Yang ketujuh, ada novel. Novel adalah cerita fiksi yang panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang sekitarnya. Contohnya seperti novel yang terkenal yaitu cerita Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Apakah sampai sini sudah paham anak-anak? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, anak-anak, pada di video yang Ibu tampilkan yang berisi cerita Kasuari dan darah mahkota, burung melakukan suatu pergerakan untuk bergerak. Nah, sama halnya seperti saat kita sedang bersepeda, itu memerlukan kekuatan untuk bergerak. Kekuatan mengayuh sepeda mempengaruhi laju dari sebuah sepeda. Contohnya, saat Adit mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Adit telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak melambat ataupun pelan. Sebaliknya, saat Adit menambahkan kekuatan dalam mengayuh sepeda, Adit telah menambahkan gaya. Sepeda pun bergerak dengan cepat. Dengan demikian, gaya berpengaruh terhadap gerak suatu benda. Untuk ilustrasinya, anak-anak dapat melihat pada gambar yang Ibu tampilkan di PPT. Nah, anak-anak, tidak terasa kita sudah belajar cukup lama dan kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Jadi sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin menanyakan tentang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini dan apa saja yang telah anak-anak dapatkan pada pembelajaran hari ini. Apakah dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Iya, Angga, silahkan.
kesimpulan pembelajaran pada kesempatan ini, yaitu yang pertama kita semua belajar mengenai lagu daerah dan tinggi nada dari lagu daerah Yamko Rambe Yamko. Ya. Kemudian yang kedua kita semua belajar tentang jenis-jenis cerita fiksi. Dan yang terakhir kita semua belajar mengenai gaya. Iya, betul sekali. Apakah dari anak-anak yang lain ada kesimpulan yang lain? Tidak ada Bu Guru, sama kayak Angga. Ya, betul yang dikatakan oleh Angga. Kita hari ini sudah belajar tentang lagu daerah, kemudian kita belajar tentang fiksi, kemudian yang terakhir kita belajar tentang gaya. Sebagai bahan tugas dan agar kalian belajar untuk mendalami materi Ibu hari ini, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk di rumah. Judulnya adalah Ayo Praktek. Jadi, anak-anak akan Ibu suruh untuk mensimulasikan, mendorong meja, yang pertama sendiri dan yang kedua bersama teman, sama seperti gambar yang Ibu perlihatkan di PPT Ibu. Kemudian, anak-anak harus menjawab pertanyaan yang telah tertera. Pertanyaan pertama yaitu, apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan saat mendorong meja berdua? Pertanyaan kedua, bagaimana pergerakan meja saat mendorong sendiri dan saat didorong berdua? Dan yang terakhir, kesimpulan apa yang dapat diambil dari kegiatan mendorong meja? Apakah anak-anak sudah mengerti dengan tugas yang Ibu berikan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah Bu Guru. Baik anak-anak, karena Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sekian, jadi marilah kita tutup pembelajaran hari ini ya. Baik, untuk Arinka mungkin bisa memimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar. Ya, Ibu. Sebelum mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Arinka. Jadi anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.